لله شكر على نعمه تترى نحمده سرا وجهرا وبالهدايا والأنصار اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد حتى صارت العيون بالنظر حتى زخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر على آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين واغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم فرج بالقريب، اللهم سترك الحكيم، اللهم معروفك القديم، اللهم عوائدك الحسنة، اللهم عطاءك الحسن الجميل يا قديم الإحسان إحسانك القديم يا دائم المعروف معروفك الدائم. حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراءه منتهى من توكل على الله كفي ومن اعتصم بالله نجا. أما بعد. Hadratul muhtaramin wal mukarramin yang saya muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para warasatul anbiya, para alim, para ulama, para tuan guru, para tokoh masyarakat, para sesepuh, seluruh jajaran taklim masjid, muslimin muslimat yang senantiasa selalu istiqomah sholat berjamaah 5 waktu di masjid yang insyaallah berkah ini, dan yang hadir untuk menyelesaikan waktu mabainal isya'in, antara waktu maghrib dan isya. Mudah-mudahan hidupnya kita, hadirnya kita, iktikafnya dan istiqomahnya kita di masjid, di majlis yang insyaallah berkah tak pulang dari tempat ini, melainkan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul ukhra bil maghfirah, dan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita berada pada hari-hari yang spesial, yang istimewa, yang sangat dispesialkan oleh Allah. Bahkan banyak riwayat hadisnya Rasulullah menyebutkan tidak ada hari-hari yang lebih dicinta oleh Allah dan amal soleh yang lebih dicinta oleh Allah lebih daripada amal-amal soleh itu dan hari-hari itu pada waktu 10 Dzulhijjah pertama, mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran disebutkan wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan 10 malam, sampai dipakai sumpah karena saking mulianya, agungnya, istimewanya. Maka ulama banyak berbeda pendapat. Di antara ada yang mengatakan wal fajri, demi fajar yang dimaksud yaitu tanggal 1 Dzulhijjah, ada yang mengatakan tanggal 1 Muharram, ada yang mengatakan hari-hari yang lain, tapi banyak yang berpendapat yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah yang dimaksud wal fajri, demi fajar. Fajar hari apa? Yaitu ulama banyak berpendapat fajar hari Arafah, karena afdhalul ayyam alal itlaq, hari yang paling afdal sepanjang tahun itu jawabannya hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, karena puncak manasik haji. Itu yang membedakannya dengan umrah, yaitu rukun wukuf di Arafah. Dan Arafah ini penuh makna, penuh sejarah. Fi riwayat di mana berjumpanya Nabi Adam alaihi wasallam dengan Sayyidah Hawa, dan disitulah diturunkan rahmat ampunan khususnya bagi mereka yang haji yang wukuf di Arafah. Sampai dalam riwayat disebutkan man waqafa bi Arafah fadhanna annahu yaghfar lahu, a'zamu dhanbin 'inda Allah man waqafa bi Arafah fadhanna annahu lam yaghfar lahu, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dosa terbesar apa itu? Yaitu yang sudah wukuf di Arafah tapi masih menyangka ada dosanya yang belum diampuni oleh Allah. Itu dosa terbesar, karena menyangka Allah gak mampu mengampuni
dosanya. Ya nafsu la taqnati min zallatil 'azma innal kaba'ira fil ghufrani kalamani. Sebagaimana Imam Busiri dalam burdahnya menyebutkan, wahai jiwa, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Dosa-dosa besar itu di sisi Allah yang Maha Pengampun, kecil tak terlihat tak nampak. Dosa dan pahala itu efeknya untuk kita. Adapun Allah nggak butuh dengan itu semua, tidak dapat manfaat, tidak juga dapat madarat. Allah Hayyun Qayyum, Maha hidup dengan sendirinya. Jadi yang lain tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dan madarat kepada Allah. Adapun kita diwajibkan tatkala dijanjikan pahala ataupun dosa itu untuk kemaslahatan pribadi kita sebagai hamba, sebagai manusia yang beriman khususnya. Bahkan disebutkan bahwasanya hari Arafah itu hari yang paling afdal, hari yang paling spesial, dan dianjurkan untuk puasa sunnah, bahkan mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Kenapa? Yaitu tadi juga bukan cuma hari Arafah yang dipakai sumpah, tapi Allah melanjutkan walayalin ashr, dan demi 10 malam atau 10 hari setelahnya atau sebelumnya, yaitu hari-hari Ashrul Awwal min Dzulhijjah, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Itu hari-hari yang spesial, khususnya mendekati puncak manasik haji, yang mana ulama banyak menyebutkan keistimewaannya dalam fadhailul amal, yang sering kita dengar dari guru-guru kita, yaitu dianjurkannya memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil di hari-hari ini. Minimal paling tidak membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Apalagi di hari Arafah, itu ada riwayat pahalanya tatkala dibaca 1 kali seperti membebaskan budak 10, dan 1 budaknya itu senilai seperti Nabi Ismail dari saking besarnya. Cuman taufik biadillah, kemampuan taat pada diri seorang hamba itu dalam kekuasaan Allah. Mudah, ringan, tapi tidak semuanya bisa dan mampu. Oleh sebab itu jangan disia-siakan. Bahkan paling ulama para salafus saleh yajtahidun ma lam yajtahidu fi ghairihi. Para salafus saleh berijtihad, bermujahadah, bersungguh-sungguh di hari-hari 10 hari terakhir, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang tidak pernah kesungguh-sungguhannya dalam ibadahnya di lain-lain waktu. Khusus 10 hari pertama ini mereka betul-betul ijtihad yang sangat luar biasa untuk melawan hawa nafsunya. Bahkan ya puasa sunnah dianjurkan, sangat puasa sunnah. Bahkan bagi riwayat pahalanya ya'dilu siyamu sanah, 1 hari puasa di tanggal 1 sampai 9, 10, 11, 12, 13 kalau puasa karena hari raya dan ayam tasyrik, itu pahalanya seperti puasa 1 tahun. Jadi antum puasa 1 hari di 10 hari pertama selain tanggal 10 daripada bulan Dzulhijjah, itu 1 harinya pahalanya seperti puasa 1 tahun. Ada yang sanggup puasa 1 tahun? Jangan dan puasa 1 tahun, kadang Ramadan gak kuat ya. Ini kesempatan emas, apalagi di hari Arafahnya sangat dianjurkan, karena ada jaminan khusus dari hadisnya Rasulullah yang puasa di hari Arafah itu pahalanya seperti puasa 1 tahun plus dosa setahun lalu dan dosa setahun yang akan datang diampuni oleh Allah. Tapi saya perlu sampaikan, yang dimaksud dosa yang akan datang bukan berarti bebas maksiat. Kalau itu udah non-stop, gak ada. Yang dimaksud diampuni dosa yang akan datang, dia akan dalam penjagaannya Allah untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Kalaupun maksiat, Allah akan cepat-cepat memberikannya taubat. Jadi nanti ada nyesel, ada istighfar, ada taubat kembali kepada Allah.
Ini jaminan khusus. Bahkan Bukhari dan Habib Salim bin Abdul Syafii menyatakan yang puasa hari Arafah ini juga jaminan secara khusus, sirnya, makna, hikmahnya, dia akan panjang umur, insya Allah mengikuti jaminan hadisnya Rasul daripada dosa 1 tahun yang akan datang, minimal setahun yang akan datang, insya Allah dalam jaminan Rasul akan panjang umur. Tidak ada yang tahu umur itu. Cuma tatkala puasa sunnah hari Arafah dan kalau diterima oleh Allah, maka insya Allah kita akan mengetahui umur kita masih panjang 1 tahun. Karena ada jaminan dosa 1 tahun yang akan datang juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempatan emas ya, supaya kita tidak menyia-nyiakan, karena waktu-waktu ini, hari-hari ini, hari-hari yang sangat-sangat spesial, yang sangat istimewa, terlebih utamanya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah, diberi taufik dan hidayah, suatu saat nanti mampu untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan keluarga kita, sanak famili, kerabat, tetangga, orang-orang yang kita cintai dalam keadaan yang terbaik, fi khair wal lutf wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dianjurkan membaca zikir khusus di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Di antaranya yang singkat, ringkas, padat daripada sihoh zikir yang sebelumnya, mutawwalat, panjang, yaitu disingkat menjadi 7 kalimat la ilaha illallah. Ada riwayat hadisnya Rasulullah menyebutkan siapa yang membaca 7 kalimat la ilaha illallah itu di 10 hari pertama Dzulhijjah, setiap hari 10 kali, dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Lagi-lagi yang lalu dan yang akan datang. Tapi sekali lagi bukan bebas maksiat, tapi dalam makna dia selalu mendapat jaminan taufik, inayah, hidayah, sehingga selalu taat, takwa, istiqomah, insya Allah. Apa kalimatnya? La ilaha illallah adada duhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada nabati wasyajar, la ilaha illallah adada al-qatri wal matar, la ilaha illallah adada lamhil uyun, la ilaha illallah khairum mimma yajma'un, la ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmin yunfakhu fis-sur. 7 kalimat la ilaha illallah kalau dibaca setiap hari 10 kali pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dosanya yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan emas, cuma 7 kalimat la ilaha illallah. Ada yang panjang lagi, tapi 7 ini belum tentu bisa istiqomah, apalagi yang panjang susah ya. Nah, paling tidak yang 7 ini dijaga. Ini sudah tanggal 2, masuk besok tanggal 3. Nah, lebih baik tertinggal daripada tidak sama sekali ya. Itu biasanya karena share-share atau minta nanti sama Ustaz Salim ya, kalimat la ilaha illallah itu untuk diamalkan supaya tidak terlewatkan daripada anugerah yang diberikan oleh Allah. Laisal musab man fuqidal ahbab atau man faqadal ahbab, innamal musab man haruma alaihi thawab. Orang yang terkena musibah itu bukan yang kehilangan kekasih atau harta benda, tapi orang yang tertimpa musibah itu yang diharamkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ada doa yang dianjurkan, diajarkan oleh para salafus saleh. Tapi riwayat juga ini dianjurkan diamalkan di 10 hari pertama, diperbanyak daripada membaca kalimat doa tersebut, khususnya untuk supaya melancarkan qadha iddain, supaya hutang lunas. Nah, ini dianjurkan dibaca di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya, semampunya. Apa doanya? Allahumma farajal karim, Allahumma sitral hasin, Allahumma ma'rufakal kadim, Allahumma awadidal hasanah, Allahumma ata'akal hasanah jamil, ya qadimal ihsanah ihsanal kadim, ya daimal ma'ruf ma'rufakal daim. Nanti minta juga sama saja di-share ya, supaya di 10 hari pertama ini bagi yang punya hutang memperbanyak baca itu supaya
dimudahkan untuk melunasi hutangnya insya Allah. Begitupun juga ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya yang khusus untuk dibaca di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, berarti apa gunanya, manfaatnya? Ya, dapat pemberian khusus karena hanya diajarkan kepada sahabat-sahabatnya yang khusus. Doanya juga singkat, hasbiyallahu wa kafa, sami'allahu liman da'a, laisa wara'ahu muntaha, man tawakkala 'ala Allahi kufi, wa man i'tasama billahi najah. Hasbiyallahu wa kafa, cukup bagi Allah dan cukup hanya dengan Allah. Sami'allahu liman da'a, Allah Maha mendengar atas hambanya yang berdoa. Laisa wara'ahu muntaha, tidak ada yang bisa menghalangi daripada Allah dan tidak ada yang mengungguli Allah. Man tawakkala 'ala Allahi kufi, yang berpasrah kepada Allah akan dicukupkan. Wa man i'tasama billahi najah, yang berpegang teguh bersandar hanya kepada Allah selamat. Nah, ini kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya yang khusus saja. Kalau antum ingin dapat yang khusus-khusus, ya amalkan, baca 10 hari pertama. Berapa kali? Sebanyaknya semampunya. Kalau kalimat la ilaha illallah tadi 10 kali setiap hari. Ini jangan sampai disia-siakan. Kalau umpama bertepatan nantinya hari Kamis, niat juga puasa sunnah hari Kamis. Kalau ada qada Ramadan, khususnya ibu-ibu, niat juga niat qada Ramadan. Jadi dapat 2 bahkan 3. Nawaitu shoma wadina qada fardhi syahri Ramadan wa sunnati shaumi yaumil khamis wa sunnati shaumi asyri dzulhijjah lillahi ta'ala. Dapat semua. 1 hari puasa, 1 kali puasa dapat 3 pahala. Supaya tidak menyia-nyiakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang paling spesial istimewa yaitu yauman nahri fasholli li rabbika wanhar, yaitu sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Ini hari yang paling spesial, yang paling istimewa. Kalau sebelumnya hari Arafah itu hari yang paling afdal secara keseluruhan dari 360 hari setahun. Tapi Idul Adha momentum yang indah. Bahkan Arafah itu dikatakan tatkala Sayyidina Umar bin Khattab ditanya, kapan turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan, yaitu wahyu terakhir kepada Rasulullah atas rampungnya sempurnanya ajaran Islam. Maka dijawab yaum Arafah fi yaumil Jumu'ah, yaitu hari Arafah di hari Jumat. Dari saking istimewanya itu hari Arafah, menunjukkan daripada kesempurnaan ajaran Islam. Nah, kita yang bisa wukuf di Arafah, nanti kalau hari itu hanya hari Rabu, berarti hari Arafahnya di Selasa. Nah, itu kita ta'rif, kita syukur di hari Arafah, yaitu menyembelih mereka hari Arafah dengan memperbanyak takbir, tahmid, takbir segala macam. Khususnya kalimat la ilaha illallah la syarika lahu walhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Begitu juga dianjurkan membaca Al-Ikhlas kalau bisa 1000 kali. Bagi yang mampu bacanya 1000 kali, kemudian berdoa, doanya langsung akan dijawab sama Allah di hari Arafah. Nah, banyak sekali daripada amalan-amalan yang dianjurkan oleh para salafus saleh, khususnya memperbanyak doa. Afdal doa yaum Arafah, sebaik-baik doa hari Arafah. Karena hari Arafah yaitu hari yang sangat luar biasa, puncak manasik haji, kesempurnaan daripada umat Islam, daripada orang-orang Islam. Begitu juga malam harinya, sebelum esoknya itu hari raya Idul Adha. Nah, malam takbiran itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghidupkannya dengan zikir dan doa. Maka riwayat khamsulah yang telah dakwah 5 malam yang tidak ditolak doa oleh Allah, di antaranya Lailatul Idain, yaitu malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di riwayat yang lain, man ahya layalil khams wajabat lahul jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam wajib masuk surga. Di antaranya Lailatul Idain, malam hari raya Idul Fitri Idul Adha. Nah, jadi jangan sampai digunakan untuk maksiat, apalagi begitu juga saat-saat ini, karena pahala
Bahkan disebutkan banyak oleh para alim ulama dalam kalimat-kalimatnya, bagi mereka yang nggak bisa atau yang belum mampu dapat kesempatan untuk haji, jangan kecil hati, karena di hari-hari ini Allah memberikan suatu keistimewaan yang tidak diberikan di hari-hari yang lain. Bahkan amalan di hari-hari ini lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Saya bertanya, walaupun jihad fisabilillah ya, ada yang bisa mengungguli, yaitu seseorang yang keluar dari rumahnya dengan membawa jiwanya dan hartanya, kemudian tidak kembali lagi ke rumahnya, habis semua di dalam Allah. Lalu amalan itu bisa mengungguli amal-amal soleh di hari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan saking istimewanya amalan-amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi sayang seribu sayang kalau disia-siakan. Ya. Dan kemudian tanggal 10-nya berhari raya, tapi perlu dicatat momennya. Kita hari raya tatkala sudah diampuni dosa. Kalau belum diampuni dosa, ya enggak hari raya. Minimal ya itu tadi, kalau Idul Fitri sebelumnya puasa Ramadan, kalau Idul Adha minimal sebelumnya puasa hari Arafah. Jadi pantas esoknya hari raya. Dan Idul Adha bukan cuma sholat sunnah atau bukan cuma takbiran. Ya, walaupun ada istilah takbir mursal, ada istilah takbir muqayyad. Dan takbir muqayyadnya Idul Adha lebih afdal karena nanti dianjurkan setiap selesai sholat takbir sampai terakhir hari Ayyamut Tasyrik tanggal 13. Tapi juga yang paling utama dzabah udhiyah, menyembelih hewan kurban. Jangan cuma korban perasaan, tapi menyembelih hewan kurban. Kan nggak sampai harganya kayak motor, insya Allah. Kalau kambing, kalau sapi biasanya patungan. Ya. Kalau di manage diatur, insya Allah setahun mampu beli. Ditabung, dikhususkan, karena itu bakalan nanti jadi kendaraan melewati jembatan Sirat yang terbentang di bawahnya api neraka Jahanam, yang perjalanannya perlu ditempuh kurang lebih 900 tahun. Ulama menyebutkan Sirat itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam dari pedang. Itu perjalanannya nanjak 300 tahun, turun 300 tahun, datar 300 tahun perjalanannya. Nah, kita di dunia yang sementara sesaat, yang aman dari neraka Jahanam, itu perlu kendaraan kesana kemari. Di akhirat bukan cuma untuk healing traveling atau kesana kemari, tapi ini bahkan untuk keselamatan diri kita. Jadi sangat urgent sekali. Minimal walau fil umri marrah, walaupun seumur hidup sekali, usahakan semaksimal mungkin pernah berkorban. Jangan cuma korban perasaan nanti gak dapat kupon nyesek katanya. Harusnya dia al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Sekali-kali berbagi, dan dikhususkan kepada fakir miskin. Tujuannya memang untuk itu, karena mereka mungkin setahun gak mampu beli daging. Jadi hari itu hari nyate sedunia, semuanya makan daging. Alhamdulillah, syiar keindahan berbagi daripada ajaran Islam. Jangan berkorban nanti dikasih fakir miskin 5 kilo, yang lain dimakan sendiri. Nah, ini namanya bukhola ya. Nah, sama tong kosong nyari punya boleh 5 kilo, syarat dikasih fakir miskin, yang lain disimpan, tapi dengan catatan untuk supaya mengantarkan pahala bagi yang sudah meninggal. Contohnya ulun pengen kurban, tapi untuk keluarga ulun atau orang tua yang sudah meninggal, boleh kada? Sah. Kalau mayit itu sebelum meninggal pernah wasiat, kalau nanti pian anakku ada rezeki, dan ini ibu atau bapak sudah nggak ada, kalau waktunya adalah biar kurban atas nama belum lah, boleh, sah. Tapi umpama nggak pernah wasiat, boleh. Ada yang mengatakan boleh sedikit, tapi yang pendapat yang disepakati nggak boleh, nggak sah. Khurujan dan khilaf, untuk supaya keluar dari perbedaan pendapat tersebut, caranya kurban sunnah, niatnya jangan sampai kurban wajib. Ya, kalau kurban wajib sudah otomatis wajib dibagikan semua dagingnya, nggak boleh dia makan. Yang punya sama
keluarganya, anak istrinya nggak boleh, karena kurban wajib. Kurban wajib itu terjadi kalau dia nadar atau kalau ditakyin, ditentukan ini kurbanmu, maka itu jatuhnya wajib. Tapi kalau kurban sunnah itu boleh dibagikan sedikit, yang lain dimakan sendiri boleh. Nah ini kan momennya, judulnya pengen berkurban untuk mayit yang sudah meninggal dunia. Tapi supaya keluar dari perbedaan pendapat ulama, aman dia, maksudnya sah semua, kurbannya sah, dan niatnya untuk si mayit juga sah. Caranya kurbannya tetap diniatkan untuk yang masih hidup. Kalau dia sudah pernah kurban, anaknya belum kurban, niatkan buat anak, atau niatkan buat istri, siapa saja yang belum, niatkan buat mereka. Kemudian bagikan sedikit dari mentahnya ke beberapa masakin, sisanya disimpan, dimasak setelah matang, panggil sanak famili kerabat tetangga, bikin acara tahlilan untuk si mayit. Bagikan makanannya. Jadi sembelihnya untuk yang masih hidup, kurbannya itu udah kubul. Jadi makanannya nggak dibagi, dikumpulkan, dimasak, diundangkan sanak famili kerabat tetangga, bahkan bikin acara tahlilan singkat, kemudian dibagikan makanannya, sedekah niat untuk si mayit yang diniatkan. Jadi dua-duanya dapat, kurbannya dapat untuk yang masih hidup, ini dagingnya sedekahnya dapat buat si mayit. Supaya nggak ada keraguan dalam beramal. Begitu juga permasalahan belum pernah akikoh, kayak apa itu? Kurban dulu kah atau akikoh? Ulama menganjurkan kurban dulu, karena kurban waktunya tertentu, hanya di waktu Idul Adha 10, 11, 12, 13. Anda Syafi'i, menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau akikoh sepanjang waktu bebas, tapi ulun ini kada punya duit, ini baru punya duit sekarang, tapi dulu pengen. Tapi ini kan momennya Idul Adha, jadi ulun pengen akikoh sama kurban, boleh kada? Boleh. Menurut pendapat Imam Romli, menurut pendapat Imam Ibn Hajar, kada sah dua-duanya. Khurujan dan khilaf, supaya keluar daripada polemik pendapat ulama. Kalau biar menengah ke atas, jangan pakai pendapat Imam Romli. Ya kurban aja dulu, nanti akikoh lain lagi, kan banyak duit, ngapain digabung-gabung. Tapi bagi yang mendang-mending, menengah ke bawah atau bawah ke bawah, kan gak tiap waktu bisa beli kambing. Jadi niat kurban plus niat akikah. Gimana baginya? Kan kurban itu harus mentah, akikoh itu dibaginya matang berupa masakan. Ya, untuk supaya keluar dari polemik pembahasan tersebut, daripada perbedaan pendapat ulama, yang tatkala di kurban itu dibagi sedikit ke fuqara masakin, sisanya dimasak, baru diundang sanak famili kerabat tetangga, bikin acara akikah. Jadi sah dapat dua-duanya, kurbannya ada dibagikan, akikahnya juga ada dibagikan, minimal 50-50 lah dagingnya. Buat kurban mentah, setengahnya juga buat acara akikah. Undangkan sanak famili kerabat tetangga, bikin acara akikah. Ini khususnya buat kalangan menengah ke bawah, karena gak tiap waktu ada duit bisa beli kambing. Nah, mumpung dia mampu, pas momennya kurbanan, saya kalau cuma akikahan plus juga niat kurban, menurut pendapat Imam Romli sah boleh. Tapi pendapat Imam Ibn Hajar kada sah, kada boleh. Ini lebih tepatnya untuk mereka yang menengah ke atas. Kalau banyak duit ya jangan sekaligus satu kambing untuk akikah kurban, ini pelit namanya. Dia bisa beli kambing, makanya di double-double. Ya, beli satu kurban, beli satu akikah, masalah. Ya, jadi lebih mantap lagi pendapat daripada ulama untuk diikuti. Ini khususnya bagi kita semuanya menjelang momentum Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Allah tidak memuji dan memerintah kita seperti Nabi Ibrahim. Ada Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Ibrahim kala dia bertanya, ini arafil mana yang baru? Ya anakku, aku melihat engkau dalam mimpi berulang-ulang, aku menyembelih engkau. Bagaimana ini? Fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Qala ya abati fa'al tu'mar. Ya bahku,
Ibrahim lama nggak punya anak, puluhan tahun. Setelah punya anak, anaknya masa-masa murahiq di atas usia Kamis menjelang balik. Dia nggak tahunya dapat perintah disuruh beli anaknya. Oh berat. Tapi karena Nabi Ibrahim Abu Tauhid, julukannya Khalilullah, mantap. Gak ada kompromi, gak ada tapi kecuali nanti gak ada sangkan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadaitu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya innaka minal muhsinin. Tatkala sudah dekat itu risau di lahiran Ismail, mau digoreskan begini, disuruh oleh Allah. Tentulah mereka lihat dalam mimpi. Begitulah Allah memuji, memberi balasan bagi mereka orang-orang yang baik. Jadi jangan dikira kalau baik terus gak ada ujian. Justru tambah baik banyak ujiannya. Hasbana sayyidraku ayyudraku ayyakul amanna wa la yuftanun. Apakah manusia mengira tatkala menyatakan Tuhanku Allah, beriman kepada Allah, kemudian mereka gak diuji? Justru tatkala beriman itu ujiannya tambah berat. Karena diuji betul-betul iman gak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak disuruh nyembelih putra, kita disuruh nyembelih hewan kurban. Wa fadaina bidzibhin 'adzim, karena Nabi Ibrahim setelah itu digantikan kurbannya dengan domba yang besar dari surga. Nggak sampai insya Allah seharga motor, ya, nggak sampai seharga rumah, ya, bahkan lebih mahal harganya dengan HP kita. Bisa mungkin semaksimal mungkin untuk dipersiapkan kurbannya, karena nantinya akan menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas hari-hari ini hari-hari yang spesial, hari-hari yang luar biasa. Sayang kalau disia-siakan. Terharukan sedikit kita baca dengan daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu. Islam al-Islam khamsah syahadat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Al-ikhlas wa tasdiq. Faman lam yakun mukhlishan fa huwa munafiq wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Rukun Islam 5 syahadat tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sungguh utusannya Allah. Wa iqamus shalah, menegakkan salat. Wa ita'uz zakah, memberikan zakat. Wa shaum Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjul bait, dan melaksanakan haji. Dan itu semuanya bisa dilakukan hanya di bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama khususnya 9, 10 puncaknya 9 manasik haji, yaitu wukuf Arafah. 10 itu diistilahkan oleh para ulama fikih, diistilahkan disebut ronhat, ramil jumrah, nahar yaitu menyembelih hewan kurban, kemudian halal yaitu memotong rambut, awit tafsir atau menghabiskan rambutnya kudul atau memotongnya sedikit, kemudian tawaf. Ya, ini kewajibatul haji, wajib-wajibnya haji yang harus dilaksanakan, dan juga rukunnya haji. Tapi yang puncaknya yang paling membedakan dengan umrah itu tanggal 9 wukuf di Arafah, karena tidak bisa wukuf di Arafah kecuali tanggal 9. Dan yang wajib bukan cuma haji. Menurut pendapat ulama Syafi'i, kita semuanya disebutkan dalam kitab Zubat al-Hajj fardun wa kadal umrah lam yajib fil umri ghairu marrah. Haji wajib, umrah juga wajib. Enggak wajib kecuali seumur hidup sekali. Dua-duanya ini wajib seumur hidup sekali. Maka ulama menyatakan fenomena fakta yang terjadi di negeri kita, kalau melihat daftarnya, antrinya, mahalnya, insya Allah sudah gak jadi wajib. Ya, insya Allah sudah gak jadi wajib, kecuali bagi yang mampu. Umpama Ustaz Salim punya duit 1 miliar, ya, maka amin insya Allah, maka Idul Adha tahun depan udah wajib haji. Kan harus berikan dulu. Alhamdulillah dapat 1 miliar, jual tanah dia pelaku, alhamdulillah. Nah, dialokasikan buat haji. Buat haji udah mulai dari sekarang yang dialokasikan untuk tahun Idul Adha yang depan. Itu sudah bisa. Entah itu visa program, mungkin kalau ada lagi, atau MH plus atau apa istilahnya, nah, bisa. Tapi kalau umpama harus daftar, berangkatnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, nggak wajib. Sholat isya wajib nggak? Sholat isya kita wajib. Kapan? Setelah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktu untuk sholat isya sekarang nggak sah, belum sama lah sholatnya, karena belum masuk waktu.
Zakat wajib setelah nyampe nisab atau haulnya. Kalau udah masuk waktunya, kalau udah masuk timbangannya, sebelumnya nggak wajib zakat. Ramadan wajib puasa wajib, tapi tak kalah di bulan Ramadan. Dulu mau puasa Ramadan di bulan Idul Adha tidak sah, dosa mengikuti ngawur, tidak sesuai syariat. Haji juga sama, ulun mau haji tapi di bulan Muharram, ini sesatnya tidak bisa. Ada waktunya. Begitupun bagi yang mampu haji yang dimaksud di tahun itu ada rezeki, ada kesempatan, ada harta benda, maka wajib. Tapi bagi yang daftar nunggu itu nggak wajib, sunnah sudah. Karena kesempurnaan imannya, kerinduannya kepada Baitullahil Haram, mereka berusaha seperti itu, bagus. Tapi untuk bicara wajib nggak wajib. Wajib itu kalau sudah masuk kemampuannya dan ada kesempatan di tahun tersebut. Untuk tahun-tahun depan harus nabung, tidak diwajibkan untuk nabung. Nah, kalau ada rezekinya, wajib. Tapi perlu dicatat, yang wajib bukan cuma haji, begitupun juga umroh setahun sekali, seumur hidup sekali. Itu wajib dari semua umat Islam. Menurut madzhab Imam Syafi'i, di madzhab yang lain bahkan ada yang mengatakan haji umroh itu wajib 5 tahun sekali bagi yang mampu. 5 tahun sekali. Nah, menurut madzhab Syafi'i enggak, seumur hidup sekali cukup. Jadi kalau kita punya duit 50 juta, enggak wajib haji, tapi wajib umroh. Bedanya, dalam haji kan mahal, ada waktunya. Kalau umroh tiap waktu kapanpun bisa. Nah, punya duit 30 juta, sekarang umroh sudah bisa, apalagi backpacker mandiri 30 juta kan. Itu punya duit 30 juta sudah wajib itu. Kalau memang enggak dipergunakan untuk yang lain, enggak ada kepentingan urusan yang lain yang mendesak, ya udah bismillah umroh. Karena apa? Wajib. Jangan ditunda-tunda, nanti aja uruskan haji nanti sama umrohnya. Masalahnya hajinya ini belum jatuh wajibnya buat ente, karena ente nominal daripada tabungannya belum nyampe, waktunya juga lama, ada menunggu 10 tahun, 20 tahun. Ya kalau ada umur, nah kalau kedaluan aja, alhamdulillah nah tidak ada yang tahu. Ini namanya juga berandai-andai, karena menunggu setahun aja lama, apalagi puluhan tahun. Nah, lebih bagus yang di depan mata, yaitu kewajiban umrohnya. Sebisa mungkin kalau ada kesempatan dilaksanakan bersama orang-orang yang dicinta. Mudah-mudahan kita semuanya dapat taufik hidayah taman di khairil bariyah, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama orang-orang yang kita cintai dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah, dalam keadaan yang betul-betul mendapatkan kebaikan dunia sampai akhirat. Allahumma faqa'al khair wa anam alaihi wa fiqna lil khair wa inna alaihi. Allahumma fiqna lil khair wa ja'alna min ahli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi